Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin bercerita tentang masalah kerusakan ya. Jadi kemarin itu kapan hari itu ada yang bertanya, Mas, misal ada kerusakan di armada, terus kita itu jauh dari rumah, jauh dari teman-teman yang sering dilalui teman, terus kita tanpa uang, tanpa ATM. Karena memang ini ya kebanyakan dari sopir-sopir, aku ambil umumnya, kebanyakan dari sopir-sopir itu uang saku itu terkadang kan ada yang pas-pasan, dan itu kebanyakan seperti itu. Seperti aku kalau ke Bali, kalau aku naik ke Bali itu ya, itu dari uang saku itu aku masuk ke Bali itu paling aku sehabis penyeberangan itu bawanya uang tinggal 50.000 ataupun 100.000. Itu sudah pasti, karena ngapainlah kita bawa uang banyak-banyak, maksudnya seperti itu loh. Karena bukan cuman aku juga, terus bosku pun juga seperti itu. Jadi dia berangkat itu ke Bali bawanya cuma 2 juta, udah itu nanti kalau ada trouble masalah apa lah itu yang bikin repot. Terus kalau nggak ada ATM itu kan repot. Tapi kalau untuk land Bali, untuk aku itu kan banyak teman ya, banyak teman, jadi tidak begitu repot lah, nanti kan bisa calling-callingan. Tapi misal tidak ada teman terus tanpa ATM juga, itu solusinya seperti apa? Terus apalagi untuk armada yang kita bawa itu rusaknya berat, rusak parah. Seperti truk yang biru dulu, dia selumbungnya patah, itu ada di Baluran. Waktu itu yang bawa Mas Anto ya, Mas Anto yang dulu gandeng aku itu loh. Itu dia di Baluran patah, ya wes tinggal calling di rumah. Kalau untuk masalah biaya, aku sering bilang untuk masalah armada itu semua pemilik armada, sopir tidak ikut campur sama sekali. Yang pasti yang harganya mahal ya, kalau cuman kisaran 30.000, 50.000 itu nggak masalah. Tapi kalau udah menyangkut ratusan ribu, jutaan, itu tetap pemilik yang ini yang nanggung. Sopir itu udah susah, kalau harus nanggung banyak itu tidak mungkin. Bahkan kapan hari itu ada yang ada yang nulis di kolom komentar, Mas, misal sopir itu sistemnya tidak setoran, tapi 1 bulan suruh ngasih uang 10 juta, kerusakan ditanggung sama sopirnya nggak kuat toh, kelenger. Terus aku balesin, tidak perlu 10 juta Mas, misal ada sopir yang mau ngerawat itu setoran bersih per bulannya 5 juta, itu tak pegangin. Aku malah bilang seperti itu. Tapi itu jangka panjang loh ya, jangka panjang ya, bukan cuman jangka proyek. Maksudnya jangka proyek itu, kalau proyek kan banyak, 1 bulan kontrak 5 juta, nah itu nanti pulang-pulang armada udah amburadul. Itu kalau pinjemnya cuman 1 bulan. Yang dimaksudkan gitu jangka panjang. Seperti aku bawa truk Rafli Trans, bukan panjang lagi, malah lama banget, aku udah 9 tahun ya. Maksudnya yang jangka panjang seperti itu, terus setorannya bulanan. Ini supiris kelenger, kuat. Jadi tidak masuk lah, supirnya nggak mungkin mau kalau seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalah trouble di jalan, itu kita ceritakan, aku menceritakan di sekelilingku ya, terutama di Rafli aja. Kita kan juga sering trouble, apalagi untuk truk muatan berat. Seperti kemarin aku ganti perpak sinderkopnya, itu kan di Bali udah kerasa, aku di Bali udah tahu dia udah rembes, tapi masih bisa aku paksakan untuk tak bawa pulang. Jadi akhirnya kemarin kan aku ambil muatan di Jogja, terus pulang bongkar di rumah. Tapi yang utama kita itu harus konfirmasi sama pemiliknya. Jadi kita tetap laporan dulu, bos ini armadanya seperti ini, kira-kira gimana. Kalau bosnya ya wes gawe mulai sih, ya udah kita pakai pulang. Jadi tetap resiko kan, gimana ya, pokoknya kita harus kabar-kabaran lah sama pemilik armada. Kalau ada apa-apa di jalan itu kita tidak menanggung sendirian. Jadi bukan berdasarkan dari inisiatif kita sendiri ya, takutnya nanti udah dipaksakan pulang, di tengah jalan ambrol, itu malah nanti sopir yang disalahkan juga. Jadi sebaiknya konfirmasi.
Terus kalau kita itu uang nggak ada, terus kekurangan uang, banyak meletus. Ini nih yang utama, yang sering dialamin teman-teman semua pasti ban. Kalau udah ban itu meletus dua, itu kan udah repot. Uang pun kalaupun kita ada lebihan nggak mungkin mampu untuk cukup untuk membeli ban, karena ban dua itu kalau ban kawat kan kisaran 4 jutaan. Terus kita tanpa ATM. Lah solusinya seperti apa? Dulu Rafli biru, yang biru itu pernah. Yang biru apa Pak Del ya, aku lupa. Dulu pernah itu di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu dia kehabisan ban, terus ATM juga nggak bawa. Jadi akhirnya ini lari ke bengkel. Kita ke bengkel, udah ketemu ban, beli ban, tapi uangnya kan nggak bawa nih. Uangnya nggak bawa, kita minta rekening si penjual ban tadi, atau spare part lah, misal spare part yang dibutuhkan ya toko spare part itu tadi kita mintain rekening, nanti ditransfer langsung dari rumah, seperti itu. Jadi kan ATM itu sebenarnya penting lah buat kita, terutama untuk sopir-sopir ya. Jadi di mana ada kendala itu kan bisa transfer uang seperti itu. Jadi tidak perlu melibatkan ke bengkel, ke rekening orang lain. Tapi kalau enggak nanti kita juga bisa kok, kita ke bank, kita minta tolong sama Pak Satpamnya, Pak ini mau transfer tapi ATM-nya enggak ada, boleh kita pinjam ATM Bapak untuk ditransfer gitu loh. Jadi nanti kita tinggal memberikan ucapan terima kasih kepada Pak Satpamnya, terutama ya tetap kita belikan rokok atau apalah. Jadi prosesnya seperti itu. Selain itu online juga banyak kok di toko-toko itu loh. Itu sekarang kan lebih mudah ya, tidak seperti dulu. Sekarang apalagi udah ada grup-grup itu loh, perkumpulan armada. Itu lebih enak juga, kita kan bisa konfirmasi di situ. Nanti malah kita biasanya dari korwil kita, di korwil mana armada kita trouble, nanti biasanya kita bisa minta tolong di sana. Mungkin malah uangnya bisa dipinjemin dulu, nanti kita sampai rumah baru kembalikan, itu ada juga. Jadi sekarang lebih enak lah daripada dulu waktu awal-awal aku jadi sopir itu masih banyak ini ya, masih banyak susah, masih banyak kendala. Tapi sekarang udah enak. Jadi saya bisa menjawabnya juga cuman seperti itu ya. Pertanyaan dari teman kemarin yang mana itu aku lupa. Yang pasti untuk trouble berat pemilik armada, trouble ringan itu sopir, itu pun ya tidak bisa di atas ratusan ribu. Kalau udah ratusan ribu sopir masih disuruh tanggung jawab, mending sopirnya mundur, karena penghasilannya seberapa sih untuk sopir itu. Kita itu udah kesusahan, apalagi untuk musim saat ini ya. Kita ke Bali itu di sana sepi, nggak ada musim. Ini banyak yang nginep itu sekitar 4 hari 5 hari. Jadi kadang mau berangkat aku masih males ya, tapi ya gimana, aku punya tanggung jawab untuk jalanin si Black Sweety ini. Masih belum ketemu mau di warna apa. Banyak masukan dari teman-teman itu warna oranye, tapi yes, kapan hari lagi lah. Ini karena memang lagi pengen nyehatin. Ini tadi juga habis ngeper juga. Yes, itu tadi sedikit video yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman. Terus misal ada salah-salah kata, tolong dibenerin, bisa menulis di kolom komentar. Kita bercerita, kita adom kaweruh, kita berbagi pengalaman. Semoga semuanya itu di perjalanan enak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.